Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini saya akan melakukan diseminasi atau pengimbasan budaya positif kepada Ibu Bapak di Sekolah SMK Negeri 1 Tikul. Sebelum kita mulai, mungkin biar semangat kita lihat dulu. Kalau misalnya saya bilang semangat pagi, berarti pagi 3 kali. Semangat pagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita aplaus dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, bahwa budaya positif, apa sih budaya positif? Misalnya seperti itu, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Budaya, kalau misalnya kita berbicara masalah budaya, berarti itu apa? Kebiasaan ya. Kebiasaan yang rutin nanti akan menimbulkan atau menjadi budaya positif berarti yang baik. Seperti itu yang gampangnya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik seperti itu. Nah, secara harfiah, bahwa budaya positif itu adalah terutama untuk merujuk pada lingkungan sekolah itu yang didasari oleh nilai-nilai, norma dan praktek yang mendorong dan mendukung perilaku positif, kolaborasi, kesejahteraan dan produktivitas. Jadi di lingkungan sekolah itu di situ ada nilai-nilai kebajikan, norma yang baik, praktek yang mendorong dan mendukung perilaku positif, kolaborasi. Nah, berarti di situ sudah ada budaya positif. Jadi lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, melibatkan penerapan aturan dan konsekuensi yang adil dan konsisten serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Nanti harapannya itu akan membuat murid memahami dan menyadari perilaku mereka berdasarkan motivasi internal. Jadi sudah di dalam internal dalam dirinya itu sudah ada motivasi. Jadi sudah motivasi yang dari eksternal itu sudah mulai berkurang. Bukan akibat dari paksaan. Paksaan ini kan berarti dari eksternal. Pujian, penghargaan atau hukuman. Jadi gara-gara anak-anak setelah kita paksa, setelah kata hukuman, baru dia berubah. Bukan seperti itu. Tapi dia sudah mulai dari internal, sudah mulai berubah. Kemudian yang berikutnya, budaya positif ini nanti murid merasa dihargai dan didukung dan termotivasi untuk mencapai potensi yang terbaik. Itu adalah mengenai budaya positif. Kemudian di dalam budaya positif ini nanti yang kita sampaikan, saya jelaskan itu adalah ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang kita ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa sekarang itu sudah di era modernisasi, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ternyata selama ini mungkin kita hanya tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang pegiat pendidikan, yang pahlawan di bidang pendidikan. Ternyata sudah jauh sebelumnya Ki Hajar Dewantara sudah mencetuskan filosofinya bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang pendidikan itu mau tidak mau harus mengikuti kodrat alam dan zaman seperti itu. Tetapi pada intinya bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini paradigma baru yang harus kita rubah. Bahwa anak-anak itu sudah mempunyai, dari rumah itu sudah mempunyai keanekaragaman, dari sosial, budayanya, dari ekonominya, emosionalnya sudah berbeda-beda. Maka kita harus melakukan yang namanya berdiferensiasi. Apalagi kemampuan anak-anak sudah masing-masing anak itu mempunyai berbeda-beda. Sehingga para
peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan. Jadi perkembangannya dia. Kalau misalnya wiraraga, wirasama seperti itu, sesuai dengan teori psikologi modern. Untuk apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang sebelah kanan itu adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini nanti yang harus kita mulai merubah paradigma di dalam kitab pembelajaran. Lebih luasnya adalah seperti ini. Nah, ini perubahan paradigma baru. Ini dari pengajaran ke pembelajaran. Siswa sebagai pusat proses pembelajaran. Selama ini mungkin teacher center, ya kan? Bahwa guru yang lebih dominan. Sekarang di paradigma baru, maka siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru hanya memfasilitatornya aja, mendorong, memberikan semangat, memandu, ini yang betul, ini yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah dari pasif ke aktif. Kalau yang dulu anak-anak lebih cenderung aktif, ya pasif, ya kan. Jadi jarang sekali berinisiatif dan sebagainya. Tetapi di era paradigma belajar yang sekarang ini, maka siswa terlibat dalam diskusi dan proyek kolaborasi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Kemudian yang ketiga, paradigma baru yang harus kita rubah adalah dari keterampilan dasar ke keterampilan abad 21. Kalau yang dulu kalisto, ya, baca, tulis, itu sudah cukup. Tapi sekarang sudah paradigma baru, sudah mulai keterampilan abad 21. NKRI, go, yang seperti ini, nasionalis dan sebagainya, gotong royong dan sebagainya, seperti itu. Kemudian dari pembelajaran isolatif ke pembelajaran kolaboratif. Selama ini mungkin siswa dikasih tugas macam-macam, sekarang sudah waktunya kolaboratif. Anak-anak mengerjakan tugas di kelompok-kelompokan seperti itu. Aslinya yang bagus kemarin seperti P5. Anak-anak dikelompokkan, terjadi kolaboratif, sehingga terjadilah kelompok-kelompok kecil, sehingga saling berinteraksi. Semua itu nanti mendukung kepada profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari ruang kelas fisik ke pembelajaran digital. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kodrat zamannya sekarang era teknologi semakin luar biasa, sehingga pembelajaran itu sudah tidak manual lagi, sudah mulai ke arah teknologi. Pembelajaran interaktif, tugas-tugas sudah dilakukan secara interaktif, tugas-tugas anak-anak sudah diberi kebebasan untuk mengerjakan kemampuannya dia membuat video, membuat PowerPoint dipersilakan. Disitulah yang namanya berdiferensiasi lagi. Itu adalah paradigma yang harus mulai kita kembangkan di era sekarang. Itu adalah budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, setelah tadi paradigma perubahan belajar, sekarang adalah disiplin positif. Disiplin positif, kalau misalnya sesuai dengan referensi Diana Gus dalam Restructuring School Discipline tahun 2001, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu menurut Diana Gus. Tetapi di dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk mendapatkan kepatuhan, adalah disiplin. Itu menurut budaya kita.
Sedangkan disiplin positif itu yang bagaimana? Pendekatan dalam mengelola mendidik dan mengelola perilaku anak yang berfokus pada penguatan hubungan yang sehat, penghormatan dan pemahaman serta pemecahan masalah secara konstruktif. Ini yang dinamakan dengan disiplin positif. Jadi pendekatan mendidik dan mengelola perilaku anak dengan penguatan, yaitu apa? Hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu bagaimana? Tidak ada kekerasan seperti itu. Menghormati anak. Makanya di dalam salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, guru harus menghamba kepada murid. Di situ banyak pertanyaan, menghamba itu bagaimana? Ternyata bukan berarti kebunyi sugutel, bukan. Bahwa kita itu menghormati, memanusiakan siswa. Itu kata-kata menghamba. Bukan berarti kita itu harus nurut ke anak, enggak. Jadi kita memanusiakan si anak didik. Dan metode ini bertujuan untuk apa? Dan membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan pengendalian diri dan kemampuan sosial tanda merah tanpa menggunakan hukuman fisik atau kekerasan. Itu yang dinamakan disiplin positif. Kemudian ada pertanyaan mungkin, apakah bisa disiplin itu dibentuk tanpa kekerasan? Nah, seperti itu kan? Bisa sebenarnya. Tidak harus dengan kekerasan. Pembentukan disiplin. Dengan apa? Penyadaran. Memang sulit untuk menyadarkan seperti itu. Memang pekerjaan yang berat seperti itu. Itu adalah kunci utama di dalam budaya positif. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita itu menumbuhkan kemampuan intrinsiknya, kemampuan yang ada di dalam dirinya itu terbentuk. Bukan karena kita paksa, kita hukum baru anak-anak itu berubah, tetapi kita memberikan motivasi intrinsiknya itu dikembangkan. Itu tujuan kita. Nah, ini adalah tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sebenarnya banyak. Ada sekitar 6 nilai kebajikan dari beberapa teori. Tetapi karena di Indonesia itu adalah sudah dicanangkan bahwa harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka kita anak-anak itu sudah harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan ini saya ambil dari 3 referensi. Sebenarnya ada 6 referensi. Profil pelajar Pancasila yang sudah kita tayangkan tadi. Di situ ada beriman, bertakwa, dan berhak mulia, kebeningan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernatif. Kemudian dari IBO Primary Yes Program, di situ ada toleransi dan sebagainya, rasa hormat, integritas, mandiri. Kemudian life skill, karena kita di SMK maka saya ambil di life skillnya, dapat dipercaya, lurus, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak. Yang terutama adalah karena kita sudah di Indonesia, maka sudah dicanangkan harus terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Saya yakin kalau itu semua terbentuk, itu sudah baik. Karena apa? Itu digali dari budaya kita, gotong royong, kemudian beriman dan bertakwa, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian budaya positif yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini baik murid maupun guru atau siapa saja manusia itu mempunyai 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah orang itu melakukan perbuatan
itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya, kita contohkan kepada murid. Anak-anak berangkat ke sekolahan, ditutup pintu gerbang 6.55. Tetapi di dalam hatinya dia mempunyai motivasi, saya akan berangkat pagi daripada saya kena hukuman. Berarti dia motivasinya masuk yang pertama. Kita pun juga demikian. Misalnya masuk kita bekerja supaya tidak ditegur, tidak dihukum oleh misalnya kepala sekolah dan sebagainya, maka termasuk di dalam menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu adalah motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita melakukan sebuah tindakan, kalau motivasinya di dalam diri itu adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, berarti itu masuk kategori motivasi yang kedua. Contoh misalnya, ada siswa setiap pagi dia masuk pagi sekali. Setelah diketahui karena dia mungkin motivasinya kepingin misalnya nanti dapat penilaian yang bagus dari seorang guru, itu berarti motivasinya seperti itu. Yang tahu siapa? Ya dirinya sendiri, orang lain nggak tahu. Misalnya saya sama Mas Dio, saya nggak tahu motivasinya. Bisa saja 1, 2, ada yang ketiga. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, inilah motivasi yang ada di dalam internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya seorang anak, siswa datang ke sekolah pagi memang ya karena dia ingin sekolah, ingin belajar, ini berarti sudah dia di dalam hatinya, internalnya sudah bagus sekali. Ini yang harus kita tanamkan yang ketiga, motivasi yang ketiga. Sedangkan motivasi yang kedua itu karena pengaruh eksternal. Nah, ini salah satunya 3 motivasi yang manusia untuk melakukan sesuatu itu mesti ada motivasi, dan 3 ini diklasifikasikan. Nah ini. Kemudian tadi ada yang melakukan tindakan karena takut kena hukuman. Ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, tindakan yang dijatuhkan kepada murid, ini kalau misalnya seorang murid, sebagai akibat dari melakukan pelanggaran, tidak direncana dan tiba-tiba. Hukuman itu tiba-tiba. Kamu telat, usaha bahasa ini. Kamu telat, nyapu, itu tanpa terencana, belak-belakan seperti itu. Itu adalah rencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Jadi anak-anak biasanya atau siswa, siapapun kita juga demikian. Kira-kira nanti saya dapat hukuman apa ya? Nah, misalnya, kalau tidak ada kesepakatan di awal seperti itu, murid tidak tahu. Kita pun juga tidak tahu. Bersifat satu arah, itu ciri-ciri hukuman. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau tidak ada psikis mungkin ungkapan. Wah, kamu ini setiap hari telat dan sebagainya. Itu salah satu. Kemudian konsekuensi. Ini perbedaannya. Hasil atau efek dari suatu tindakan atau keputusan, baik itu positif maupun negatif, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ini konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya ada kesepakatan, datang misalnya guru olahraga, sepakatlah dengan murid pada waktu basket nanti kumpul jam 8. Bagi yang telat mengelilingi lapangan basket 1 kali, itu konsekuensi kesepakatan seperti itu konsekuensi. Tapi murid, dia hanya murid tetap tidak nyaman gitu. Karena tetap apa? Masih ada larinya itu konsekuensi. Tapi sudah ada kesepakatan itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi,
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak omong-omongan, tidak berbicara. Ya kira-kira nanti di SM Praktikum bisa ada anak-anak seperti itu. Nah, kita coba seperti itu. Itu salah satu perbedaan antara hubungan konsekuensi dan restitusi. Di dalam paradigma baru pembelajaran, maka kita sebagai guru maka dianjurkan untuk melakukan yang proses yang ketiga, restitusi. Itu salah satunya. Nah, ini catatan. Ini sesuai dengan menurut Al-Fikar mengungkapkan baik itu penghargaan maupun hukuman. Jadi penghargaan atau hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mungkin selama ini kita baru tahu bahwa ternyata penghargaan itu juga bisa menghancurkan potensinya anak-anak kalau dilakukan secara berlebihan. Ini salah satunya. Nah, ini penghargaan yang dilakukan secara berlebihan. Yang pertama, tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang yang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi itu tidak akan efektif. Apa yang kita lakukan, kita kasih sesuatu agar apa? Dia itu mengikuti dengan kita. Kita kasih penghargaan agar apa? Mereka itu akhirnya menjadi tidak efektif. Tidak efektif maksudnya apa? Ya penghargaan kalau misalnya dalam bentuk materi, maka kita akan kehilangan materi kan seperti itu dan lain sebagainya. Merusak hubungan. Penghargaan yang berlebihan ternyata bisa merusak hubungan. Dari beberapa referensi dan penelitian yang sudah dilakukan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri. Ternyata yang lainnya akan merasa iri. Tanpa disadari mereka akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini kalau berlebihan. Si penghargaan terus, suatu ketika mesti ada yang di dalam kelas itu ada yang merasa iri. Itu adalah penghargaan. Ini menurut penelitian yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah mengurangi ketepatan. Maksudnya bagaimana? Ketika penghargaan diberikan berdasarkan hasil tertentu individu atau kelompok, mungkin tergoda untuk memanipulasi data atau hasil untuk mendapatkan penghargaan. Ini akhirnya ketepatannya kurang. Supaya dapat mendapatkan penghargaan, maka memanipulasi data seperti itu. Akhirnya data dimanipulasi agar cepat selesai dan hasilnya baik. Hasil penelitian misalnya turun, ternyata dia lakukan naik manipulasi. Akhirnya tidak tepat. Supaya apa? Motivasinya sudah apa? Supaya mendapatkan penghargaan. Salah satu. Menurunkan kualitas. Penghargaan yang berfokus pada pencapaian kuantitas seperti jumlah tugas yang diselesaikan. Misalnya kita memberikan tugas yang terlalu banyak seperti itu, sehingga anak itu kualitasnya bisa berkurang dengan mencontoh ya kan temannya, yang penting tugasnya selesai seperti itu. Ternyata itu salah satu pemberian penghargaan. Berlomba-lomba anak itu siapa yang cepat mengumpulkan nanti akan mendapatkan nilai 9, misalnya seperti itu. Dan itu dilakukan berulang-ulang membaca. Akhirnya anak-anak itu berusaha untuk mendapatkan nilai 9. Yang penting saya sudah mengumpulkan 7 tugas. Bicara dia seperti itu. Ini salah satu. Ini kalau pemberian penghargaan yang berlebih. Kemudian yang berikutnya adalah mematikan kreativitas. Ketika penghargaan diberikan berdasarkan hasil akhir yang spesifik, individu mungkin menjadi terlalu fokus pada cara-cara yang sudah terbukti berhasil untuk mencapai hasilnya. Dia sudah tidak kreatif lagi. Ya. Supaya apa? Yang penting saya juara misalnya seperti ini. Dengan berbagai cara untuk berusaha sehingga menurunkan kreativitas. Ini salah satunya penghargaan ya. Dilakukan secara berlebihan. Jadi buku
menurut Al-Fiqh tadi akan bisa merusak potensi peserta didik. Ini salah satu. Ini guru sebaiknya menumbuhkan motivasi internal pada siswa, yaitu apa? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan, karena cara-cara tersebut mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk mempelajarinya sesungguhnya. Juga untuk meminimalisir motivasi dari eksternal dalam diri murid. Jadi kita sebagai guru maka kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga. Itu di paradigma perubahan kita. Nah, sekarang kita langsung ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau misalnya 5 kebutuhan dasar kita itu ada salah satu aja yang tidak, mesti kita tidak akan mengalami keseimbangan. Siswa pun juga demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu salah satu kebutuhan. Makanya kita lihat kadang-kadang siswa ada yang menyendiri seperti itu. Sebenarnya dia itu butuh rasa kasih sayang. Jadi kita harus memperhatikan itu. Kita membaurkan dengan teman yang lainnya seperti itu agar dia tidak sendiri. Kemudian yang berikutnya, hampir setiap manusia mempunyai yang ketiga, penguasaan, harga diri. Kalau harga dirinya sudah dinodai, mesti dia akan marah. Dia akan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi diakui, didengar. Hampir setiap orang mempunyai ini, memimpin, keinginan untuk memimpin, diakui dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya di dalam kelas pada waktu pembelajaran dia main-main kertas, melempar kertas, karena ini kebutuhan dia yang kelima belum terpenuhi. Maka apa yang harus dilakukan? Pembelajaran harus menyenangkan, dibuat main, dibuat apa yang membuat anak-anak itu gembira. Jadi seperti ini adalah salah satu memang sulit untuk menerapkan ini semua. Tapi ini adalah budaya positif yang harus kita mulai lakukan seperti itu. Nah, ini sekarang kita akan berbicara yang kelima, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan ini nanti sangat menarik sekali. Saya yakin kita yang ada di sini mesti ada yang misalnya sebagai penghukum, suatu ketika pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya yakin itu seperti ini. Nanti kita akan lihat videonya. Kalau misalnya sebagai penghukum itu yang bagaimana? Nah, ini adalah video 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini adalah yang pertama sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya
lagi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Ini yang harusan ya kita dilagati. Baik. Ini adalah posisi pendukung. Ciri-cirinya adalah yang menghardik, berkaca pinggang, membentak, ya kan? Saya yakin kita semua pernah melakukan seperti ini. Hukumannya bisa verbal, suara. Seperti tadi, keliling lapangan basket 2 kali pertama. Kemudian si anak mengatakan 2 kali. Kemudian masih nakal aja 4 kali, tambahin lagi. Fisik. Apa dampaknya? Murid menjadi pendendam. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil, jelas saja. Dan ini pengalaman alumni seperti ini. Kebetulan dia sebagai tukang cukur. Kebetulan pas saya bercukur, seperti itu alumni SMK itu. Kemudian dia bertanya, Pak, guru ini masih mengajar, Pak? Oh, masih. Kenapa? Waduh, Pak, soalnya dulu macam-macam seperti ini. Macam-macam sebagainya. Berarti anak itu masih mengingat hukuman yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Itu salah satunya murid akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini seperti apa sih? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu adalah posisi kontrol guru, yaitu merasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dia andalannya apa? Saya ditegur, dan itu pernah saya lakukan. Saya pernah, jujur saya pernah melakukan memang seperti ini. Semuanya. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nanti TPM ini kan hancur, ya. Seperti itu. Itu saya masih seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Murid merasa bersalah. Waduh, aku salah dan menggunakan yang ngerti itu. Enggak diri dan dari lingkungan ini sudah saya lakukan. Ternyata dengan guru penggerak ini ilmu yang saya dapatkan banyak, ya kan? Makanya teman-teman
teman-teman Bapak Ibu, monggo mendaftar sebagai guru penggerak ya. Tidak usah punya pikiran nanti ingin jadi kepala sekolah, jangan juga. Yang penting ilmunya. Video ini saya ambil dari kanal YouTube Kemendikbud. Seperti itu di YouTube seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, ini bagaimana ya? Kira-kira kata-katanya. Naren lagi ini. Pak Ari ini sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Iya Bu. Ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terus? Bukannya kamu yang Iya paling Bu. pinter. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Kamu ini ada rasa aja. Nah, ini posisi sebagai teman. Suara guru sangat ramah sekali, ya kan? Cenderung sudah gurau karena mengangkatkan suasana. Nah, karena menganggap ya seperti teman ya seperti itu. Murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan guru. Identitas yang tercipta, identitas sukses dan berhasil. Dampaknya, murid akan tergantung pada satu orang. Jadi faktor ketergantungan ini, faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dan ini kalau untuk maaf aja, posisi teman ini siswa-siswa yang ya istilahnya menengah ke atas, dilematis. Karena apa? Bisa menganggapnya, bisa-bisa Pak gurunya ini, Pak Ari tambah ganteng sampai Pak. Nah, dilematis. Benar itu. Kadang-kadang ya seperti itu, ya sebagai teman. Sehingga sangat tergantung pada satu orang. Tenang sehingga saya keluar masih ada baru. Nah seperti itu. Jadi masih ada faktor eksternal seperti itu. Nah, ini adalah posisi pemantau atau monitor. Besok cewek-cewek di waktu Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi di posisi pemantau ini adalah konsekuensi, ya. Karena kamu nanti terlambat masuk pelajaran saya, nanti nggak bisa istirahat ya, ngerjakan tugasku, saya akan dampingi di konsekuensi seperti itu. Ya. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersunda-gurau ataupun menggunakan suara tertinggi. Tercipta identitas diri positif dan berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi pada, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi sebagai pemantau maka harus didampingi. Jadi konsekuensinya dari guru. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi seperti saya mengerjakan seperti itu. Tidak sepenuhnya mandiri. Ini adalah posisi pemantau.
Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, langsung. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Aku sedih Pak. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk menyelesaikan yang awal saya. Baik, kalau kamu ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KM dan kira-kira akan mulai setelah alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih atas saran kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi pada posisi manajer, suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, maksudnya biasa saja. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuat pikiran murid terbuka. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian dampaknya murid memiliki sikap positif, disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Seperti itu. Kemudian tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Jadi posisi manajer ini adalah anak-anak kita gali, kenapa kok terlambat, misalnya terlambat, kenapa kamu tadi kok berkelahi, kemudian kira-kira keyakinan kelas yang dilanggar apa? Kamu kira-kira memperbaikinya bagaimana? Caranya dijajah seperti itu. Sehingga anak-anak itu yang menggali permasalahannya dan mencari solusinya seperti itu. Itu adalah posisi kontrol yang kelima. Nah, sekarang kita berlatih menjawab pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang bagaimana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman bersalah? Nanti kita akan coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Berarti apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Coba kita lihat. Nah, ini betul sekali. Jadi membuat mereka bersalah. Kasih aku sih. Menghukum, memantau, mengecek, pakai itu. Baik. Kita lanjutkan.
maka sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian guru sebagai pemimpin, motivator, memfasilitator dan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan etik dan efisien. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Itu yang harus kita lakukan sebagai guru, yaitu kita berusaha menjadi kontrol manager. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kok keyakinan kelas, Pak? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita, mungkin seperti itu. Kenapa kok harus keyakinan? Namanya itu yakin. Kalau yakin berarti mesti sesuatu yang positif, seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Kalau keyakinan kelas menggambarkan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang bersama oleh semua anggota kelas, berfokus pada apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi. Kalau peraturan kelas seringkali menekankan pada larangan dan batasan, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang bisa terasa negatif atau restriktif bagi siswa. Contoh misalnya, dilarang berkelahi, dilarang merokok di lingkungan sekolah, itu kan larangan. Dilarang mencontek, itu larangan-larangan. Yang sifatnya mesti larangan. Ya, larangan-larangan tersebut. Ini lebih lengkap lagi bahwa keyakinan sekolah atau kelas itu adalah seperangkat prinsip atau nilai dan norma yang diyakini dan diterapkan dalam lingkungan pendidikan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk guru, siswa, dan warga sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Contoh misalnya, kalau keyakinan kelas berarti sifatnya universal dan abstrak. Contoh misalnya, dilarang terlambat, misalnya gitu. Dilarang terlambat masuk kelas, misalnya seperti itu. Berarti kira-kira nilai-nilai dari terlambat itu, kebajikan itu menanamkan nilai apa kira-kira? Misalnya seperti itu. Terlambat berarti apa? Disiplin, ya. Nah, maka keyakinan kelas itu adalah disiplin. Kemudian dilarang merokok, misalnya seperti itu. Kira-kira merokok itu nantinya dampaknya apa kira-kira ke kesehatan? Tadi ya, menjaga kesehatan. Jadi yang mudah diingat itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini misalnya ada sebuah peraturan kelas seperti ini. Selalu kembalikan alat kebersihan di tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya selalu kembalikan alat kebersihan ke tempat kelas. Berarti apa itu? Disiplin. Misalnya kalau saya setelah pinjam kemudian tidak kembalikan, berarti itu nilai-nilai kebajikannya apa kira-kira? Berarti anak itu kira-kira apa? Misalnya begini, kita berarti melakukan tidak apa kira-kira? Kan saya pinjam uang misalnya, setelah itu tidak membayar, berarti saya tidak apa? Tidak tanggung jawab, seperti kan? Berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Jadi dengan tanggung jawab itu, ya apapun misalnya meletakkan alat kebersihan pada tempatnya dan lain sebagainya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Apalagi kira-kira selain menghargai.
menghormati orang lain, belum salah. Hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai tadi ya. Berarti apa? Disiplin. Dilarang merokok di lingkungan sekolah. Berarti dilarang menjaga kesehatan. Seperti itu. Berarti lupa. Dan ini ada salah satu pembentukan kelas, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak boleh terlalu mulu-mulu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kebetulan saya terapkan pada waktu pembuatan pembentukan, sehingga anak-anak membuat, mencatat keyakinan kelas yang dia inginkan, kemudian ditempelkan. Dari sekian banyak itu kita pilih kira-kira yang hampir sama yang mana saja. Akhirnya dari 36 anak TPM 1 itu terdapat ada 7 keyakinan kelas yang disepakati. Jangan lupa setelah itu kita minta tanda tangan semua warga kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas seperti itu ya, tapi kesepakatan kelas mungkin hanya waktu masuknya sekian ya, seperti itu masih rinci. Jadi adalah yang konkret. Jadi ini apalagi habis ini ada siswa baru mulai kita sudah membentuk keyakinan kelas guru PJOK punya keyakinan kelas boleh, keyakinan kelas guru bahasa Inggris, hingga pada waktu pelajaran bahasa Inggris yang sudah diyakini apa saja, mengerjakan tugas misalnya mandiri berarti tidak boleh menyontek ya. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog. Jadi pada waktu kita sebagai control manager, jadi dialognya itu adalah di segitiga restitusi. Yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan murid yang mandiri, tanggung jawab, serta menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah ini 3 tahapan tadi. Yang pertama paling dasar menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayangkan keyakinan. Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi karena melakukan salah menjadi orang yang sukses. Orang sukses. Ini kalimat-kalimat menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu salah satunya. Yang kedua adalah validasi perbuatan yang salah.
berdasarkan prinsip setiap tindakan berupaya memenuhi sebuah kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar. Guru akan mengubah pandangan dari pemikiran stimulus respon menjadi cara berpikir proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid agar memperbaiki hubungan dengan murid, seperti itu. Kata-kata yang sering muncul pada kalimat validasi perbuatan yang salah itu seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah kalimat-kalimat yang nantinya muncul di dalamnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, misalnya, apakah nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas ini dia, apakah kamu menjadi orang yang seperti apa, itu salah satunya. Kita lihat video. Nah, ini kasus nyata pada murid saya itu asal tidak diterima tugas gambarnya yang sudah dikerjakan selama seminggu dicoret-coret oleh air. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi, akhirnya dia gelut pada waktu itu ya mau kelahi. Aksel, tadi saya dapat laporan dari teman kamu bahwa kamu tadi bertengkar ya sama Ari. Iya Pak, soalnya saya Jangan kalau kamu marah, Aksel, jika saya pada posisi kamu, saya akan marah karena gambar yang sudah dikerjakan itu dicoret sama teman kamu ya. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? saya maki-maki Ari Pak, dan Gitu ya. Kalau begitu kamu berbuat seperti itu mesti ada alasannya. ya karena masih sudah kerjakan dalam waktu dulu dan lalu sama Ari dijajar. Wajar lah Asal kalau misalnya kamu marah dan karena kerjaannya sudah 1 minggu dikerjakan dengan bagus, kemudian dicoret. Bapak senang menghargai terhadap apa yang kamu lakukan, tidak sampai melakukan pemukulan apalagi berbuat yang lebih terhadap Ariel. Coba berikan tindakan kamu terhadap Ariel. Kira-kira maki-maki itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya ya. Menurut kamu keyakinan apa ya? Silakan. Silakan. Ya, keyakinan apa yang baru kamu lakukan pada saat terhadap permasalahan ini? Kamu bersiap untuk ya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki dan menyampaikan apa seperti Kalau ada yang berkata saya akan tempat sekarang ya saya dan semangat dalam belajar ini ya. Baik, apalagi kamu kembali kelas ya. Ini kasus yang kedua, yaitu Karin bisa dinyatakan terlambat. Ini kelas 11-nya. Baik Karin, saya dapat informasi. Oke, kamu di sini. Kamu sudah berapa kali? 5 kali ya. Sudah menurut kamu suatu kesalahan kan? Suatu kesalahan ya. Memang kesalahan itu adalah merupakan hal wajar manusia orang ya. Karena manusia itu tidak luput dari luka dan salah. Yang penting dari kesalahan itu kita bisa memperbaikinya, kita mencari solusinya. Ya, saya menumpang di sini kita mencari solusi baru ya masalah. Baik, kamu sering terlambat
kemudian bangunnya kesiangan gitu ya. Kamu tahu keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Tahu ya. Kalau terlambat itu kira-kira sesuai dengan keyakinan di kelas apa kira-kira? Keyakinan kedisiplinan ya. Menurut kamu keyakinan kelas disiplin itu tidak? Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu ya. Karena menghargai waktu itu baik, kamu bisa akan dihargai juga, akan pekerjaannya akan cepat selesai dan lain sebagainya. Apalagi kita di sekolah vokasi SMK itu sangat penting sekali nanti di dunia pekerjaan. Begitu kan ya? Baik-baik, saya menghargai sikap kamu dan sudah apakah kamu akan mengulangi lagi saat ini? Tidak ya, baik-baik. Kemudian apa yang solusi kesalahan ini? saya akan menjawab Iya, sehingga bagaimana bisa memberi bagi. Baik-baik, saya akan berkolaborasi dengan orang tua juga, berkoordinasi agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Terus semangat ya, untuk memperbaiki permasalahan ini dan setelah itu kamu bisa kembali bekerja ya, melakukan prakteknya. Nah, itu tadi contoh sebagai manajer di dalam menyelesaikan permasalahan yang memang kita berusaha ya. Tapi semua itu adalah hasilnya yang mudah-mudahan aja anak dari kita aja omongan itu nanti berubah. Sebagai penutup bahwa di dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah sesi akhir dari diseminasi dan pengibasan budaya positif hari ini. Kemudian mungkin saya minta dua orang untuk refleksi dari apa yang kita lakukan, bagaimana setelah melihat paparan ini menurut Anda pendapatnya dari mana. Monggo kami silakan. Siapa kira-kira satu dua orang? Wajib, monggo wajib. Apa yang jenengan rasakan setelah mendapatkan pengibasan ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi saya mengambil kesimpulan bahwa disiplin positif itu budaya positif akan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap siswa, kepedulian. Jadi akan menimbulkan rasa kepedulian terhadap dirinya, kemudian kepada sesama, kepada teman, kemudian lingkungan. Itu sangat besar sekali. Cuman terkait dengan kontrol tadi, kalau melihat posisi guru, mungkin kalau guru kelas itu mungkin sesuai bisa diterapkan. Tapi kalau seperti saya yang di lapangan, kemungkinan itu besar tidak banyak sesuainya. Terutama kalau sudah kita melaksanakan kegiatan di lapangan seperti misalnya upacara, kita tidak akan bisa menerapkan posisi kontrol yang diterapkan di apa yang disampaikan oleh Pak Bas tadi itu. Jadi contohnya kalau di lapangan di upacara, kalau kita mengajak sebagai teman, ya akhirnya juga tidak bisa selesai nanti upacaranya, tidak akan berjalan selesai. Kemudian kita menjadi, makanya kalau di dalam sesuatu itu yang penting kita itu harus bisa menaruh manajerial di dalam diri kita, sehingga
pada saat kapan kita menerapkan itu melihat kondisi yang ada di saat itu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas refleksinya. Mungkin satu lagi yang ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengimbasan yang dilakukan oleh Pak Dermawan, hari ini saya mendapatkan beberapa pencerahan tentunya. Terima kasih sekali Pak Der sudah memberikan pencerahan dan pengimbasan yang insya Allah nantinya ke depannya untuk tahun ajaran baru mungkin akan bisa kita praktekkan bersama-sama, tentunya dengan tujuan kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak dan menumbuhkan kebiasaan dan budaya yang sangat-sangat positif. Terutama sebagai guru kita ini memang kembali lagi bukan manusia yang sempurna. Kita juga dihadapkan kepada beberapa watak dan karakter anak-anak yang kadang mampu menguras emosi setiap guru, karena kita tahu kita satu hari itu bisa berhadapan dengan beberapa siswa. Untuk kebiasaan disiplin positif ini menurut saya memang kita sebagai guru juga harus menerapkan terutama pada diri kita sendiri awalnya. Dan 1 tahun ini alhamdulillah saya coba berperan sebagai teman dan berperan sebagai manajer. Alhamdulillah untuk ketuntasan nilai pada saat ini itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena anak-anak saya ajak untuk lebih secara psikis tuh kita ajak untuk lebih dekat. Kadang saya sempat juga tanya apa masalahnya, dan ini memang dari sini juga tambah ilmu bahwa kita sebagai guru itu harus bisa memanajerial diri kita dulu, baru kita ke anak-anak. Tapi memang kenyataannya di lapangan itu anak-anak belum tentu bisa kita kondisikan seperti yang diharapkan 100%, tapi tetap ada kendala. Tapi sebagai guru kita harus bisa memberikan yang terbaik. Itu saja sih menurut saya. Assalamualaikum. Baik, itu dua refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Demikianlah pembahasan dari kami. Manakala ada sesuatu yang salah pada saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting kita tetap semangat dan selalu positif. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.